صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله على توفيقه وإحسانه وعلى نعمه وفضله وامتنانه، فله الحمد دائما وأبدا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Selalu kita berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Dalam keadaan apapun kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika datang ulang tahun, khususnya ulang tahun Hijriyah, saya langsung mengingat hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita tanya pada diri sendiri, sudah lewat 1 tahun, apa yang sudah ditambah dalam iman kita atau agama kita? Bagaimana kondisi saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kondisi saya sama salat? Bagaimana kondisi saya sama Al-Quran? Sudah ditambah berapa surah? Sudah hafal berapa surah? Berapa ayat? Bagaimana kondisi saya sama salat malam? Bagaimana kondisi saya sama zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, gak ada maupun satu ayat menjelaskan harus kita berbanyak ibadah, berbanyak salat, berbanyak zakat, berbanyak puasa. Gak ada sama sekali, kecuali satu hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajak manusia, ajak hamba-hambanya untuk selalu dan berbanyaklah amalan tersebut, yang itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Berbanyaklah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanyak zikir. Kalau kita lihat, gak ada ibadah maupun satu kecuali terbawa zikir. Ibadah yang terutama, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihisab kita, yaitu salat. Kalau kita lihat apa yang terjadi ketika kita salat, kita mulai kalau mau masuk salat, mulai dengan zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu dan setiap gerakan kita langsung selesai takbiratul ihram, yaitu zikir, kita baca zikir istiftah. Selesai baca zikir yang mulia, yaitu Al-Quran. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Sebaik-baik kata adalah kata Al-Quran. Begitu selesai baca Al-Quran, kita mau rukuk dalam takbir Allahu Akbar. Ketika rukuk, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'tidal, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sujud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa kita, salah satu sunnah kalau mau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dengan zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa ibadah. Karena doa ada 2 macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta alhamdulillah. Kalau kita lihat, kalau jamaah mau mulai doa, biasanya Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah nanti masuk doa, atau Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli
memuliakan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta. Itu doa ibadah. Termasuk saja apa doa ibadah? Apa itu doa ibadah? Alhamdulillah, sudah ada puji kepada Allah. Apa itu doa ibadah? Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah yang paling agung, hal yang menjadi surah ini yang paling agung, suratul Fatihah, karena ada doa ibadah memuji Allah Subhanahu wa taala. Surah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, Ayatul Kursi. Ada apa di dalam Ayatul Kursi? Di sini apa Ayatul Kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah ada hukum Islam? Ada hukum atau tidak ada? Tidak ada hukum sama sekali. Dan tidak ada masalah kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Sampai kita terakhir. Tidak ada mintaan sama sekali atau hukum di dalam ayat yang paling agung. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hal yang membantu kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, yang menjadi kita istiqamah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya tahu apa artinya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus, apa artinya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Namun, Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min. Dan salah satu surah yang seperti sepertiga Al-Quran, satu surah saja, kalau kita baca surah tersebut seperti orang yang baca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau baca surah tersebut 3 kali, seperti orang yang khatam Al-Quran. Itu surat Al-Ikhlas. Coba anda melihat ada apa di dalam surat Al-Ikhlas. Apakah ada hukum Islam? Ada masalah kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebut sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu. Yang mau salat, mau dapat khusyuk, harus berfikir apa yang saya baca di dalam salat. Mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa artinya Allah Akbar? Saya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mulai salat, apa itu Allahu Akbar? Saya sudah masuk salat. Allah yang Maha Besar. Kalau kita dibayangkan apa artinya, pasti kita dapat khusyuk. Karena khusyuk bukan semua amalan. Khusyuk sifat orang yang beriman. Kalau kita berfikir apa yang kita baca dan apa yang kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa artinya, khusyuk akan datang sendiri. Begitu Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, namanya guru Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata jamaah, ketika Imam Ibnu Taimiyah salat imam dan mulai takbiratul ihram saja, yang makmum dengar takbiratul ihram merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dengar takbiratul ihram dari Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena begitu luar biasa khusyuk Ibnu Taimiyah. Khusus membawa imam-imam yang sudah baca Al-Quran, yang sering baca Al-Quran, yang sudah menjadi rutin setiap hari itu sudah baca Al-Quran, tapi tidak pernah dipikirkan apa artinya, tidak bisa dapat khusyuk, tidak bisa dapat berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran dapat insyaAllah.
tapi bukan berkah yang akan menenangkan hati. Itu kalau kita lihat di bulan Ramadan, kita sering salat tarawih. Pasti di antara kita kalau datang bulan Ramadan merasa hati sudah tenang, sudah nyaman. Selesai bulan Ramadan sudah tinggalkan Al-Quran. Tidak ada yang dibaca Al-Quran. Ini dari zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah tahu apa akan datang dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan meninggalkan Al-Quran. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ya Allah, meninggalkan Al-Quran. Bagaimana mau dapat berkah? Bagaimana mau dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, merasa iman taqwa dan itu iman yang tertinggi. Kita dengar cerita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat orang saleh dan salihah, itu gimana orang ini? Hal yang pertama yang kita harus lakukan yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran punya barakah yang macam niat kita. Setengah kali yang dibaca Al-Quran karena mau hafal Al-Quran dapat barakah Al-Quran. Bahkan orang yang tidak bisa baca Al-Quran sulit. Dia tahu mana huruf ain, mana huruf ha, dia tahu bedanya dari huruf ha sama huruf ha. Sulit. Bergembiralah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang tersebut akan dapat 2 pahala karena kesulitan baca Al-Quran. Dan syaitan iblis tidak akan meninggalkan kita. Walaupun kita dalam keadaan ibadah dan baca Al-Quran, kata iblis, oh ini bacaanmu bukan jelas, salah, dosa dibacanya, salah ini. Apa hak salah ini? Tidak baca lagi. Dari Rasulullah SAW, kalau kita bayangkan sabda Rasulullah, orang yang dibaca Al-Quran dan mahir, al-mahiru ma'adil Quran ma'as-safaratil kiramil barara, orang yang cerdas dalam baca Al-Quran ma'as-safaratil kiramil barara, ma'a malaikat yang mulia, di sisi yang mulia. Dan orang yang baca Al-Quran dan tidak bisa baca Al-Quran karena sulit bacaannya, dapat 2 pahala. Itu satu orang yang baca Alhamdulillah, di awal-awal baca Alhamdulillah, diulang lagi Alhamdulillah, sudah dicatat oleh malaikat. Dulu Alhamdulillah sudah dicatat 40. Kalau ulang lagi Alhamdulillah, kalau mau perbaiki bacaan kita ulang lagi. Apa yang kita baca saya ulang lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Alhamdulillah, jadi dapat mengenalkan jadi 80. Dan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada umat yang lain, tidak ada Nabi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala begitu banyak. 1 huruf saja yang kita akan baca Allah Subhanahu wa taala dapat 10 kebaikan. Maupun orang yang berniat saja, niat, saya mau tidur, saya ada niat hari ini saya baca 1 juz. Tapi tiba-tiba saya mau kerja, saya mau sama keluarga, lupa baca Al-Quran, pahalanya sudah dapat. Karena ada niat untuk kebaikan, pahalanya sudah dapat. Itu luar biasa. Kalau kita lihat umat yang di zaman lalu, sulit sekali. Kalau mau dapat 1000 pahala, harus 1000 kebaikan. Kalau mau dapat juta pahala, harus juta kebaikan. Lakukan juta kebaikan, juta kali, juta bersedekah 1 juta, terus 1 juta kebaikan, 1 juta hasanah. Tapi subhanallah, kita sekarang dekat pasar,
ada yang datang ke pasar mau belanja, betul, dan dihabiskan uangnya. Tapi juga kita bisa belanja masalah dunia, makanan dan lain-lain, dan kita bisa membelanja 3 juta pahala. 3 juta, walaupun masuk pasar dapat 3 juta hasanah. Allah, luar biasa. Habiskan uangnya untuk dapat 3 juta hasanah, 3 juta kebaikan dengan membaca 1 zikir. 1 zikir, dan 1 kali, bukan 1000 kali atau 10 kali, 1 kali saja dibaca zikir tersebut ketika masuk pasar dapat 3 juta pahala. Luar biasa. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan baca ketika masuk pasar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit. Apa? Di sini ada tambahan, beda lagi. Yuhyi wa yumiit wa huwal hayyul ladzi la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda membaca 1 kali saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 juta pahala. 3 juta apa? 1 juta Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosamu. 1 juta kesalahan kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu alfa sayyi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni 1 juta keburukan. Wa rufi'a alfa darajah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita 1 juta derajat. Itu luar biasa. Baca 1 zikir dapat 3 juta, diampuni 1 juta, mengangkat derajat kita 1 juta. Ghufira lahu alfa hasanah wa rufi'at darajatuhu alfa hasanah. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala ini 1 juta. Kita ulang lagi ya, ikuti saya. Orang yang kerja di pasar, biasanya setiap hari di pasar, setiap hari dapat 3 juta. Ya Allah, luar biasa. Karena di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pasar itu tempat setan, karena ingin kita sibuk dengan dunia, masalah dunia. Maupun ada yang di pasar, di masjidnya dekat, dengar azan, tapi takut masalah pindah masuk ke masjid. Allah musta'an. Harus kita semua untuk beribadah. Diganti-ganti. Kalau kita 2 orang, 1 orang maju dulu, nanti dibagi 2. 1 orang di pasar, 1 orang salat. Nanti diganti. Setiap hari 1 orang yang salat di awal waktu. Yang kedua, begini. Kita ulang lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwal hayyu alladhi la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, luar biasa. Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mahalnya banyak. Seorang yang sesudah salat baca zikir istighfar 3 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, akan pahalanya sampai seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dari waktu kita lahir sampai mati, sampai wafat, wallahi gak ada maupun satu orang yang bisa sampai bahagia seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang bisa melakukan kebaikan seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada sama sekali. Jadi mencukupkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca sesudah salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Sudah dapat pahalanya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat yang lain ada cara beda. Kalau tidak mau 33, silahkan 10 kali saja sudah dapat pahalanya seperti pahala sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Sudah selesai. Nah, mau 33, silahkan 10 saja. Ada 4 riwayat, 10 kali, 25 kali, 33, di 2 riwayat 33. Karena ada 2 riwayat 33 sudah terkenal, jadi itu 33. Kemudian ada 2 riwayat yang lain 25 kali dan 10 kali. Saya suka kalau sedang safar atau waktu kerja di pasar, saya mau buru-buru, mau keluar dari masjid, akan 10 kali saja. Kalau dibaca ayatul kursi, wasiat Syekh Ali Jabir yang sering diulangi, Anda selesai salat fardu, silahkan dibaca ayatul kursi, dijamin masuk surga. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salat laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada di antara hambanya yang dibaca ayatul kursi sesudah salat dan surga kecuali wafat. Sudah dijamin masuk surga dalam baca 1 ayat. Begitu bacaan Al-Quran. Kalau ini 1 ayat saja, bagaimana orang yang hafal Al-Quran 30 juz? Luar biasa. Tapi dengan 1 syarat atau 2 syarat, yang itu ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, kalau kita mau baca Al-Quran dan mau zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca berbawah hati, benar-benar. Saya tadi sudah dimisali, subhanallah, 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 subhanallah 10 kali saja. Bahkan yang di dalam salat ketika sujud mau baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subuhun qudus rabbul malaikati wa ruh. Ada 2 orang, 1 orang yang membaca subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, sudah itu. Lebih baik dari orang yang membaca subhanallah. Karena di sunnah 3 kali. Jadi buru-buru subhanallah, Allah. Tapi ketika kita merasa, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah dalam pagi hari dan malam hari. Di antaranya salat fardu. Ketika kita rukuk, ketika kita sujud, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara yang sempurna. Subhanallah. Kalau bisa membayangkan hal-hal tersebut, ketika kita beristighfar juga, astagfirullah, saya ingat dosa yang kemarin. Astagfirullah, saya ingat saya berbakti buruk kepada orang tua kita. Astagfirullah, saya tadi tidur waktu salat subuh. Astagfirullah, dan mengingat dosa-dosa kita. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dari orang yang beristighfar saja. Astagfirullah.
dapat pahalanya insyaAllah. Kalau sudah jelas, satu syarat, kalau jelas. Tapi kalau salah ini nggak dapat pahala sama sekali. Hamna, makan, buru-buru. Yang mungkin dapat pahala. Dan subhanallah di Padang biasanya di Sumatera Barat kalau baca zikir sembunyi-sembunyi. Ini salah satu manfaat. Tidak apa-apa kalau kita baca zikir sembunyi-sembunyi. Nah, kalau mau zikir berjamaah, benar-benar. Saya masuk marah sama jamaah. Ketika jamaah mau zikir berjamaah, boleh, ya silahkan. Itu benar-benar. Kenapa buru-buru? A'lam annahu la ilaha subhanallah. Apa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang 60 tahun salat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun tidak ada maupun satu salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salatnya buru-buru. Kalau sama jamaah di masjid begitu luar biasa. Tadi di dalam hati kita salat Isya, salam makan malam apa nih? Saya kayaknya keluar. Dipikirkan masalah. Jadi kalau kita berpikir apa itu Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Apa hajat kita, apa pikiran kita, apa masalah kita, Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari masalah. Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari semua hajat kita. Dan hajat yang kita minta, yang kita buru-buru selesai salat karena mau dapat hajat atau mau dapat kerja atau mau dapat rezeki yang kita bisa dapat di dalam salat. Ketika kita salat dan membayangkan Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq memberikan rezeki kepada kita, pasti kita akan khusyuk dan tenang ketika kita salat. Allah Subhanahu wa taala baca zikir istiftah, baca ayat qul huwallahu ahad, alhamdulillahirabbil alamin. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah disambungkan baca satu ayat per ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu surah, saya merasa surat ini lebih panjang dari surat yang lebih panjang dari ini. Misalnya kita baca suratul Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Dan surat Al-Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mana yang lebih panjang? Apakah suratul Kautsar atau suratul Fil? Suratul Fil. Kata Siti Aisyah, Rasulullah kalau baca surah yang pendek saya merasa lebih panjang dari surah yang panjang. Bagaimana bacaan Rasulullah? Inna a'tainaka al-kautsar. Berfikir dengan ayat. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Kita merasa lebih panjang dari surah Al-Fil. Orang yang mau dapat khusyuk ketika salat, silakan baca benar-benar. Maupun saya tak hafal gimana, maupun surah Al-Fatihah saja.
Surah Al-Fatihah. Baca dalam qiyam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan membayangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala langsung jawab, hambaku telah memuliakan. Kalau saya salat baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, merasa Allah Subhanahu wa taala sedang jawab bacaan saya. Kita kaget di mana ada seorang yang salat imam di dalam suratul Fatihah. Kita lihat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid yang lain. Bahkan di Indonesia saya pernah salat makmum, imam menangis di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang kita 17 kali dibaca setiap hari, 17 kali tak pernah merasa apa indahnya suratul Fatihah. Dan ada beberapa imam membaca dan membayangkan apa artinya suratul Fatihah. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung dalam bacaan saya. Pasti kalau kita maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, ini di antaraku sama hambaku, dan apa yang dia minta aku ijabah. Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah, apa yang dia minta aku ijabah, pasti kita khusyuk. Walaupun suratul Fatihah saja, tapi sudah memahami artinya. Itu saja. Langsung kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada saya jalan yang lurus. Jalan niat kita, apa niat kita? Ya Allah, berikan saya jalan yang lurus. Saya tetap di dalam istiqamah sampai wafat, ya Allah. Ya Allah, berikan saya jalan yang lurus. Ya Allah, berikan kepada anak saya jalan yang lurus supaya menjadi anak yang saleh dan saleh. Ya Allah, berikan saya jalan yang lurus. Ini doa masalah. Kata ulama, kita boleh mengetahui niat macam niat kita. Silakan apa niat anda, silakan. Dalam baca suratul Fatihah saja, baca suratul Fatihah untuk orang yang sudah wafat saja. Kita yang masih hidup, kita baca suratul Fatihah dengan niat kita. Maupun masalah dunia, baca suratul Fatihah, ya Allah mudahkan saya kerja saya. Ya Allah mudahkan kerja saya. Ya Allah mudahkan hidup saya. Ya Allah bantu saya untuk hafal Al-Quran. Yang mana suratul Fatihah. Ini dari Al-Quran Al-Karim. Ini hal yang terutama yang akan membantu kita menjadi orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah yang sempurna. Memahami apa artinya asma Allah Subhanahu wa ta'ala, berfikir membayangkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baca Al-Quran, kita memahami dan mempelajari dan menghayati Al-Quran. Saya baca ayat tentang saudara, saya bersedekah hari ini. Saya baca hadis tentang saudara, saya bersedekah hari ini. Saya dengar cerita sahabat Nabi Muhammad SAW, atau cerita atau hadis Nabi Muhammad SAW, atau ayat tentang orang yang datang ke masjid dalam bajunya bersih. Hari ini akan datang ke masjid dalam bajunya bersih. Dan kita dalam niat kita meniru Rasulullah SAW. Kita menjadi Al-Quran contoh kepada kita. Al-Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sama hari ini saya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Tiba-tiba selesai baca ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru, tentang sabar. Dan akan datang kepada kita ketika kita kerja, semakin kita marah, kita langsung marah. Mana yang kita tadi baca ya ayyuhalladzina amanu isbiru? Di mana sabar? Hal yang paling penting kalau kita menghidupi Al-Quran. Ini dua hal yang akan membantu kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah yang sempurna. Ketika kita berzikir dan baca Al-Quran, kita berpikir dan membayangkan
mungkin kita cukup sampai sini. Ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin bukan pertanyaan, dua saja yang ingin bertanya.